nama saya Kafka Asfira. Saya ingin menjelaskan PPT saya yang berjudul farmakoterapi demam berdarah dengue. Apa itu demam berdarah dengue atau yang disebut dengan DBD? DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk yang bernama Aedes aegypti. Penyakit ini masih menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat di Indonesia, dan tingkat penyebarannya di Indonesia termaksud yang tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara. Kemudian ada pentingnya pengelolaan DBD. Pengelolaan DBD itu sangat penting untuk mencegah penyebaran penyakit ini dan mengurangi dampaknya. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mengelola DBD. Yang pertama, ada melakukan pencegahan. Melakukan pencegahan itu seperti menghindari gigitan nyamuk dengan menggunakan kelambu ataupun mengenakan pakaian yang menutupi tubuh dan menggunakan insektisida. Kemudian yang kedua, yaitu menghilangkan tempat-tempat yang menjadi sarang nyamuk seperti genangan air yang ada di sekitaran rumah. Kemudian yang ketiga yaitu mengunjungi dokter di rumah sakit untuk memeriksakan diri jika demam berdarah masih menyerang dan mengganggu aktivitas sehari-hari. Kemudian yang keempat adalah menghubungi dokter dan mencari perawatan medis segera jika mengalami gejala DBD. Baik, kemudian ada prevalensi dan insidensi. DBD merupakan salah satu penyakit yang memiliki prevalensi tertinggi di dunia. Menurut WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia, setiap tahun terdapat sekitar 390 juta infeksi DBD di seluruh dunia. Kemudian, DBD juga merupakan penyakit endemik di banyak negara di Asia Tenggara, Amerika Latin, dan wilayah lainnya dengan iklim tropis dan subtropis. Di Indonesia, DBD merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan. Negara ini memiliki tingkatan penyebaran DBD yang tinggi, terutama di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Pulau Jawa. Selanjutnya, ada faktor resikonya. Ada beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi penyebaran DBD. Yang pertama, ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan itu faktor-faktor seperti kondisi cuaca lokal, kepadatan vektor nyamuk, dan prevalensi infeksi dapat mempengaruhi pola transmisi DBD. Di Indonesia, iklim tropis yang mendukung perkembangan nyamuk Aedes aegypti, vektor penyakit DBD, menjadi salah satu faktor risiko. Yang kedua, ada perilaku manusia. Perilaku manusia seperti menampung air dalam bak penampungan tanpa menjaga kebersihannya dapat menjadi faktor risiko penyebaran DBD. Kemudian yang ketiga ada status sosial ekonomi. Itu seperti faktor-faktor sosial ekonomi seperti pendapatan, pendidikan, dan perilaku masyarakat juga dapat mempengaruhi DBD. Kemudian ada patofisiologi demam berdarah dengue atau DBD. Virus dengue menyebabkan infeksi yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh dan pembuluh darah. Patofisiologi dapat melibatkan beberapa mekanisme. Ada 3 mekanisme. Yang pertama, replikasi virus. Yang kedua, ada respon inflamasi. Dan yang ketiga, ada kerusakan endotelium. Nah, kemudian gejala DBD. Gejala DBD itu bervariasi tergantung pada tingkat keparahan infeksi. Namun dapat mencakup seperti yang pertama ada demam tinggi yang mendadak, nyeri di belakang, nyeri sendi dan otot, ruam kulit, pendarahan ringan, misalnya seperti mimisan, gusi berdarah. Kemudian ada penurunan jumlah trombosit. Dan yang terakhir, pada kasus berat seperti shock, perdarahan berat, dan kegagalan organ. Kemudian ada terapi non-farmakologi. Yang pertama ada pemberian cairan. Pemberian cairan itu adalah menggantikan kehilangan cairan untuk mencegah dehidrasi dan menjaga volume darah. Kemudian ada pantauan ketat. Pantauan ketat itu seperti monitoring yang intensif terhadap tanda-tanda vital, volume urin, dan kadar trombosit. Kemudian ada istirahat dan nutrisi. Istirahat dan nutrisi itu seperti memberikan istirahat yang cukup dan memastikan asupan nutrisi yang baik. Kemudian ada terapi farmakologi. Yang pertama ada antipiretik. Antipiretik itu obat-obatan seperti paracetamol dapat digunakan untuk mengurangi demam dan nyeri. Penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID seperti ibuprofen tidak dianjurkan karena dapat meningkatkan resiko pendarahan.
Kemudian ada hormon steroid. Hormon steroid ini pada kasus berat kortikosteroid mungkin digunakan untuk mengurangi peradangan dan mengontrol shock. Kemudian ada mekanisme kerja obat. Yang pertama, obat paracetamol bekerja dengan menghambat sintesis prostaglandin di sistem saraf pusat yang berfungsi untuk mengurangi rasa sakit dan demam. Kemudian yang kedua ada kortikosteroid, yaitu mengurangi peradangan dengan menghambat berbagai mediator inflamasi dan memodulasi respon imun tubuh. Kemudian ada klasifikasi DBD. DBD dapat diklasifikasikan berdasarkan pedoman dari Organisasi Kesehatan Dunia atau yang disebut dengan WHO pada tahun 1997 dan 2009. Klasifikasi ini mencakup menjadi 3 kategori. Yang pertama ada DD ataupun demam dengue, yaitu merupakan fase awal infeksi virus dengue. Gejalanya meliputi demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, ruam kulit, dan nyeri di belakang mata. Kemudian ada DBD, demam berdarah dengue, merupakan fase yang lebih parah dari infeksi virus dengue. Gejalanya meliputi demam tinggi, perdarahan, trombositopenia atau penurunan jumlah trombosit dalam darah. Kemudian ada peningkatan hematokrit, kegelisahan, sakit perut, muntah, dan penurunan suhu secara tiba-tiba. Kemudian yang ketiga ada DSS, yaitu sindrom dengan shock, merupakan komplikasi berat dari DBD. Gejalanya meliputi penurunan tekanan darah yang signifikan, denyut nadi lemah, kulit pucat dan dingin, kemudian kebingungan dan kegagalan organ. Kemudian ada manifestasi klinis. Manifestasi klinis DBD dapat bervariasi dari ringan hingga berat. Gejala utama dan tanda-tanda klinis dapat muncul seperti yang pertama, demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot dan sendi, ruam kulit, nyeri di belakang mata, pendarahan seperti mimisan, gusi berdarah, pendarahan di bawah kulit. Kemudian ada penurunan jumlah trombosit, peningkatan hematokrit, kegelisahan, sakit perut, penurunan suhu, dan sesak nafas. Nah, dari gejala-gejala dan tanda-tanda ini dapat berkembang dengan cepat dan memerlukan pemerhatian medis segera, terutama jika terdapat tanda-tanda peringatan DBD yang parah. Pengelolaan DBD meliputi istirahat yang cukup, pengendalian demam dengan antipiretik, pengobatan nyeri dengan analgesik, dan terapi cairan atau elektrolit untuk menjaga hidrasi. Pasien dengan DBD yang mengalami sindrom parah memerlukan perawatan intensif, termasuk pemberian larutan kristal untuk mengatasi kebocoran plasma dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah. Baik, kemudian ada tujuan farmakoterapi. Yang pertama ada mengurangi gejala. Farmakoterapi digunakan untuk mengurangi gejala yang dialami oleh pasien DBD seperti demam, nyeri, dan ketidaknyamanan. Obat antipiretik yang digunakan untuk menurunkan suhu tubuh yang tinggi, sedangkan analgesik dapat membantu mengurangi nyeri yang dialami oleh pasien. Baik, kemudian yang kedua ada mencegah komplikasi. Farmakoterapi juga bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi yang serius akibat DBD seperti perdarahan dan shock. Pemberian cairan intravena dan penggantian darah dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan mencegah terjadinya kegagalan organ yang dapat terjadi pada sindrom DSS. Kemudian ada mengelola gejala seismik. Farmakoterapi juga digunakan untuk mengelola gejala sistemik yang terkait dengan DBD seperti dehidrasi dan nyeri. Terapi cairan dan elektronik diberikan untuk menjaga hidrasi tubuh yang optimal, sedangkan analgesik dapat digunakan untuk mengurangi nyeri yang dialami oleh pasien. Baik, kemudian ada prinsip dasar pengobatan DBD. Yang pertama ada manajemen cairan. Penggantian cairan dan elektrolit merupakan salah satu aspek penting dalam pengobatan DBD. Pemberian cairan intravena dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh, mencegah dehidrasi, dan mengatasi kebocoran plasma yang terjadi pada DBD. Cairan yang diberikan dapat berupa larutan isotonik seperti salin normal, yaitu NaCl 0,9%. Kemudian ada monitoring. Monitoring itu pemantauan tanda vital dan status klinis
pasien sangat penting dalam pengobatan DBD. Pemantauan tekanan darah, denyut nadi, suhu tubuh, dan tingkat hidrasi tubuh dilakukan secara berkala untuk memantau respon pasien terhadap pengobatan dan mendeteksi adanya komplikasi yang mungkin muncul. Kemudian ada pencegahan komplikasi. Pengobatan DBD juga bertujuan untuk mencegah terjadinya komplikasi yang serius, seperti infeksi sekunder dan shock. Kemudian ada farmakoterapi pada DBD. Farmakoterapi pada DBD itu yang terutama ada obat-obatan utama, yaitu seperti paracetamol. Paracetamol itu dapat digunakan untuk mengurangi demam dan nyeri pada pasien DBD. Kemudian ada vitamin C. Vitamin C itu dapat digunakan untuk sebagai obat pendukung dalam pengobatan DBD. Kemudian ada obat-obat pendukungnya. Yang pertama ada antihistamin. Antihistamin ini jika terjadi reaksi alergi pada pasien DBD, antihistamin dapat digunakan untuk mengurangi gejala alergi seperti gatal-gatal, ruam, dan pembengkakan. Kemudian ada antibiotik. Antibiotik itu tidak dapat digunakan secara rutin dalam pengobatan DBD karena DBD disebabkan oleh infeksi virus, bukan bakteri. Kemudian ada pendekatan non-farmakologis. Yang pertama ada rehidrasi oral. Rehidrasi oral itu menggunakan larutan ORS, merupakan langkah penting dalam mengatasi dehidrasi yang terjadi pada DBD. ORS juga mengandung campuran elektrolit dan glukosa yang membantu menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang akibat demam dan pendarahan. Kemudian ada perawatan simptomatik. Selain rehidrasi, perawatan simptomatik juga penting dalam mengelola gejala DBD. Istirahat yang cukup, pengaturan suhu tubuh yang nyaman, dan diet yang seimbang dapat membantu pasien merasa lebih baik. Kemudian ada pencegahan. Pencegahan gigitan nyamuk dan kontrol lingkungan juga merupakan bagian penting dari pendekatan non-farmakologis dalam pengobatan DBD. Menggunakan kelambu saat tidur, mengenakan pakaian yang melindungi tubuh, dan menggunakan obat anti nyamuk dapat membantu mengurangi resiko gigitan nyamuk. Kemudian ada kasus yaitu seperti seorang pasien berusia 30 tahun dengan gejala demam tinggi, nyeri sendi, ruam, dan tanda-tanda perdarahan ringan. Hasil pemeriksaan laboratorium ataupun lab menunjukkan trombositopenia. Pasien dirawat dengan terapi cairan intravena, pemantauan ketat, dan pemberian paracetamol untuk mengontrol demam. Kemudian evaluasinya seperti pasien menunjukkan perbaikan dengan penurunan gejala dan stabilitas jumlah trombosit setelah beberapa hari perawatan. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari seluruh PPT saya, yang pertama adalah pengelolaan DBD sangat penting untuk mencegah komplikasi serius seperti perdarahan dan sindrom shock dengue. Penanganan yang efektif melibatkan penggunaan paracetamol untuk meredakan gejala demam dan nyeri, serta rehidrasi oral untuk mencegah dehidrasi. Strategi non-farmakologis seperti pencegahan gigitan nyamuk juga krusial dengan pengobatan yang tepat dan pemantauan yang cermat. Risiko komplikasi dapat diminimalkan dan kualitas hidup pasien dapat ditingkatkan secara signifikan. Terima kasih. PSN melalui 3M+. Menguras tempat penampungan air, disikat agar telur nyamuk yang menempel hilang. Menutup tempat penampungan air, mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Cara keren cegah demam berdarah.